Hai teman-teman, kali ini kita akan belajar tentang analisis fenetik dan filogenetik. Analisis fenetik dan filogenetik digunakan untuk menentukan hubungan kekerabatan makhluk hidup. Seperti apakah fenetik dan filogenetik? Supaya lebih jelas, perhatikan contoh berikut. Apa teman-teman pernah lihat tanaman ini? Ya, betul. Namanya krokot atau Portulassa oleracea. Nama ini sering dianggap sebagai gulma. Padahal sesungguhnya tanaman ini dapat dimakan dan juga bermanfaat bagi kesehatan. Bahkan, WHO telah memasukkannya ke dalam daftar tanaman obat prioritas di dunia. Bagaimanakah hubungan Portulassa oleracea dengan Portulassa lainnya? Kita akan melihat hubungan kekerabatan dari 4 spesies dari genus Portulassa, yaitu Portulassa oligosperma, Portulassa quadrifida, Portulassa pilosa, dan Portulassa oleracea. Lalu, bagaimana cara menganalisis fenetik dan filogenetik dari 4 spesies tadi? Misalnya, kita pilih 14 karakter yang akan dianalisis. Karakter pertama, daun berhadapan. Kedua, daun berseling. Ketiga, tidak ada rambut pada buku-buku batang. Keempat, memiliki rambut pada buku-buku batang. Kelima, perbungaan menggarpu. Keenam, perbungaan seperti kepala. 7. Daun kelopak berlunas. 8. Daun kelopak tidak berlunas. 9. Daun mahkota berjumlah 5. 10. Daun mahkota berjumlah 4. 11. Jumlah benang sari 2 kali jumlah daun mahkota. 12. Jumlah benang sari banyak. 13. Sel-sel testa lonjong. 14. Sel-sel testa seperti bintang. Portulassa oligosperma kita beri kode A, Portulassa quadrifida kita beri kode B, Portulassa pilosa kita beri kode C, dan Portulassa oleracea kita beri kode D. Kemudian kita beri tanda centang pada karakter yang dimiliki oleh masing-masing spesies. Dari tabel tadi, kita dapat menganalisis secara fenetik. Analisis fenetik menggunakan keseluruhan kesamaan atau kemiripan karakter spesies. Hasil dari analisa fenetik disebut fenogram. Sekarang, ayo kalian cermati tabel ini kembali ya. Untuk melakukan analisis secara fenetik, kita akan menggunakan keseluruhan kesamaan yang dimiliki. Karakter 1 dan 2 mengarahkan bahwa A dekat dengan B, lalu 11 dan 12 C dekat dengan D, tetapi karakter 3 memisahkan A dengan B, C, dan D yang berbagi karakter alternatif. Selanjutnya, bagaimanakah langkah-langkah untuk membuat fenogram? Pertama, masukkan taksa ke dalam metrik. Kita buat garis ke arah kanan, lalu kita beri tanda A, B, dan C. Setelah itu, kita buat garis ke bawah dan kita beri tanda B, C, dan D. Kedua, bandingkan setiap spesies dengan spesies lainnya satu per satu. A dan B berbagi karakter 1 dan 11. Serta 8 dan 13 hingga kita beri skor 4. Lanjutkan dengan perbandingan A dan C yang memiliki 3 kesamaan karakter hingga semua kotak di dalam matrik terisi. Sekarang perhatikan matrik yang sudah lengkap ini ya. Langkah ketiga, tentukan nilai tertinggi. Spesies C dan D berbagi 6 status karakter. Total status karakter adalah 14.
Sehingga C dan D terhubung pada level 6 dibagi 14 sama dengan 0,43. Skor tertinggi berikutnya adalah A dan B, yaitu 4 status karakter, sehingga keduanya berada pada level 4/14 sama dengan 0,28. Setelah mengetahui nilai tertinggi, selanjutnya kita gambarkan fenogramnya. Langkah terakhir adalah membuat garis dasar yang menghubungkan AB dan CD. Untuk membedakan AB dan CD, kita hitung rata similaritasnya, yaitu AC ditambah AD ditambah BC ditambah BD dibagi 4. Sama dengan 3 ditambah 1 ditambah 4 ditambah 2 dibagi 4, sama dengan 10 dibagi 4, sama dengan 2,5. 2,5 dibagi 14 sama dengan 0,18. Inilah level yang menghubungkan AB dan CD. Fenogram ini mengklasifikasikan keempat spesies tersebut ke dalam dua bagian, yaitu Portulaca oligosperma dan Portulaca quadrivida A dan B, serta Portulaca pilosa dan Portulaca oleracea atau C dan D. Selanjutnya, mari kita belajar bagaimana menganalisis secara filogenetik. Analisis filogenetik menggunakan hubungan silsilah yang disimpulkan dari kehadiran karakter-karakter baru yang berkembang. Memperhatikan jauh dekatnya hubungan kekerabatan berdasarkan proses evolusinya. Kondisi yang cenderung diturunkan disebut karakter apomorf, sedangkan kondisi primitif disebut karakter plesomorf. Hasil analisis secara filogenetik disebut kladogram. Seperti apa ya cara menganalisanya? Perhatikan tabel berikut. Tipe perbungaan kepala merupakan status karakter yang unik untuk Portulaca apomorfis sejati. Hanya Portulaca oligosperma yang tipe perbungaannya menggarpu. Portulaca oligosperma juga tidak memiliki rambut pada buku-buku batang seperti pada ketiga spesies lainnya, sehingga karakter ini merupakan status karakter apomorfik. Kedua karakter ini membentuk nodus yang memisahkan Portulaca oligosperma dengan ketiga spesies lainnya. Daun spiral dan jumlah benang sari banyak membentuk nodus yang memisahkan Portulaca quadrivida dengan kedua spesies berikutnya. Yang terakhir, daun kelopak berlunas membentuk nodus yang memisahkan Portulaca pilosa dengan Portulaca oleracea. Selanjutnya, apa yang harus kita lakukan untuk membuat hasil analisisnya atau yang disebut kladogram? Dari hasil analisis secara filogenetik tadi, kalian dapat membuat kladogram. Perhatikan cara membuatnya ya. Sekarang, tulislah keempat spesies secara berurutan, yaitu Portulaca oligosperma, Portulaca quadrivida, Portulaca pilosa, Portulaca oleracea. Lalu buatlah garis dari bawah ke atas seperti ini. Langkah selanjutnya, buatlah garis yang menghubungkan masing-masing spesies dengan garis tadi. Lalu tulislah karakter yang memenuhi syarat filogenetiknya. Dari hasil analisis, nodus yang memisahkan Portulaca oligosperma dengan ketiga spesies yang lain adalah perbungaan tipe kepala dan memiliki rambut pada buku-buku batang. Berikut nodus yang memisahkan Portulaca quadrivida dengan kedua spesies berikutnya, yaitu daun spiral, jumlah benang sari banyak. Yang terakhir, daun kelopak berlunas membentuk nodus yang memisahkan Portulaca pilosa dengan Portulaca oleracea. Demikian materi tentang analisis fenetik dan filogenetik.
Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Sampai jumpa pada materi lainnya. Selamat belajar.